Baik teman-teman, kita lanjutkan materi studi kasusnya. Kemarin sudah sampai ke Vanderbilt yang dia melihat komoditas baru yang saat itu sedang tumbuh dan ternyata butuh banyak transportasi. Nah, komoditas apakah itu? Jawabannya adalah minyak bumi. Di masa itu di Amerika, minyak bumi adalah sesuatu hal yang baru karena mesin baru ditemukan dan juga minyak bumi masih dieksplor. Dan Vanderbilt melihat bahwa hanya satu orang anak yang harus didekati, satu anak muda. Seorang anak muda ambisius yang mirip dengan dirinya dan ingin cepat menjadi pemimpin di industri perminyakan. Nah, anak muda itu siapa? Namanya adalah Rockefeller. Nah, Rockefeller ini masih muda waktu itu. Dia adalah raja minyak pertama di dunia dari Amerika Serikat. Dia yang merevolusi bisnis perminyakan, menjadi orang pertama terkaya di dunia karena minyak bumi. Nah, John D. Rockefeller. Minyak bumi memang merubah kehidupan rakyat Amerika karena minyak mentah waktu itu yang disuling jadi minyak tanah atau jadi kerosin, karena mereka untuk menghidupkan lampu, untuk menerangi rumah itu pakai minyak tanah. Nah, ini adalah sumber yang murah, yang aman, yang menerangi malam dibandingkan menggunakan dulu masih lilin ya, seperti itu. Belum ada bolam lampu. Nah, sebelum adanya minyak tanah kan biasanya mereka tidak punya akses untuk penerangan yang murah. Ini kondisi di Amerika di abad 19. Kita lihat latar belakang keluarga Rockefeller. Dia ini ayahnya namanya William Avery Rockefeller, panggilannya Devil Bill. Dia ini jualan obat di pasar. Nah, terkadang ini Bill ini sukanya meminta uang dari istri dan anak-anaknya, sehingga Rockefeller kecil, John D. Rockefeller, harus bertahan dengan dagang secara mandiri untuk bisa hidup dan sehari-hari harus menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Karena ibunya hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang harus bekerja secara nggak tetap ya, dari rumah ke rumah pembantu. Kemudian John ini sebagai anak laki-laki pertama harus membantu ibunya untuk mencari makan. Nah, memang bakat wirausaha dari John Rockefeller ini memang sudah ada sejak kecil ya. Dia jualan permen. Jadi dia beli permen per kilo kemudian dijual per potong kecil-kecil pada teman-temannya. Nah, dia dapat uang dari situ waktu kecil. Nah, akhirnya dia terpaksa harus drop out dari sekolah karena dia itu orangnya bekerja keras dan tulus. Banyak atasannya itu naruh hormat. Dia kayaknya bekerja di kantor seperti itu. Tapi dia merasa mentok dengan rutinitas kerja, sehingga dia cari ide usaha mandiri yang dapat mengeluarkannya dari lembah kemiskinan dan bisa membantu keluarganya. Nah, akhirnya usia 27, Rockefeller melihat bahwa ada peluang baru yang jadi booming di Amerika, tren bisnis, yaitu menjadi seorang pengebor minyak. Nah, jadi zaman dulu masih banyak tambang-tambang minyak yang bisa dikelola oleh orang perorangan. Minyak ini menjadi demam baru bagi banyak orang di Amerika karena semua orang berlomba-lomba untuk mencari sumber minyak, kemudian mereka gali sendiri dan bisa disuling menjadi minyak tanah. Jadi minyak ini menjadi demam baru bagi banyak orang di Amerika. Mereka mencari sumber minyak, mereka gali sendiri, kemudian mereka suling menjadi minyak tanah. Nah, kalau kita menemukan sumber minyak itu bisa jadi kaya mendadak. Nah, mencari sumber minyak ini bukan hal yang gampang karena butuh banyak dana, karena kan letaknya ada di bawah tanah. Nah, sadar dengan resiko ini, Rockefeller berpikir gimana ya cara agar saya bisa bertahan di industri perminyakan ini. Nah, akhirnya John ini dasarnya cerdik, dia menemukan solusi. Dia melihat bahwa minyak bumi mentah waktu itu sulit untuk dijadikan bahan bakar dan juga nggak efisien, sehingga John menemukan seorang yang dapat mengolah minyak bumi mentah itu jadi minyak tanah dengan biaya yang sangat murah. Nah, dia bertemu dengan orang namanya Samuel Andrew. Nah, Samuel Andrew ini bisa mengolah minyak tanah yang tadinya butuh biaya sekitar $3 per barrel cuma jadi 50 sen per barrel, sehingga Rockefeller mendapatkan banyak sekali keuntungan. Nah, sadar dengan penemuan ini, akhirnya mereka bikin perusahaan penyulingan minyak. Jadi minyak mentah kemudian mereka suling.
Nah, akhirnya penemuan ini membuat perusahaannya Rockefeller itu menjadi yang paling maju di bidang penyulingan minyak. Siapapun yang dapat menyuling minyak, dia bisa menjadi lebih kaya karena daripada orang yang punya sumur. Karena kalau punya sumur nggak bisa mengolah juga percuma. Di tahun-tahun awal, John Ray Rockefeller itu sulit untuk jual produknya karena dia sulit mendistribusikan. Zaman dulu transportasi masih sangat sulit, sehingga dia sulit untuk mengantarkan produknya itu ke daerah-daerah yang jauh. Nah, akhirnya dia menemukan titik cerah karena ada seseorang pengusaha yang kemarin kita bicarakan, yaitu Cornelius Vanderbilt, ngajak ketemu dengan Rockefeller. Dia ini adalah orang terkaya di Amerika saat itu karena monopoli di bidang transportasi kereta. Nah, Vanderbilt ini udah jadi raja kereta. Sadar dengan kekuatannya, Rockefeller merasa bisa memanfaatkan si Vanderbilt ini, sehingga dia bisa mendistribusikan minyak tanahnya itu mengandalkan keretanya Vanderbilt. Karena dulu dia mengandalkan kereta kuda, sehingga kalau ada permintaan ya tidak jauh dari pabriknya. Sementara kalau ke daerah-daerah di Amerika kan sangat luas, dia tidak bisa menjangkaunya. Nah, kemudian kereta apinya Vanderbilt ini ia minta supaya beberapa gerbong itu dirubah agar sesuai dengan kargo barangnya produksi Rockefeller, yaitu minyak. Sebagai pertukarannya, Rockefeller menjamin bahwa gerbong Vanderbilt akan selalu penuh dengan produk pabriknya. Nah, saat itu kereta hanya dipakai untuk mengangkut penumpang. Rockefeller janji bahkan untuk pakai hampir 80% dari kapasitas kargonya dia untuk memproduksi minyak tanah tadi atau kerosin tadi. Sehingga itu artinya dia harus 5 kali lipat lebih besar untuk kapasitas produksinya dari yang sekarang. Inilah Rockefeller membutuhkan investor yang dapat mendanai pembangunan pabriknya yang baru. Kerosin atau minyak tanah itu sebenarnya masih baru pada saat itu dan banyak orang masih ragu mengenai keamanannya. Rockefeller akhirnya harus mencari cara untuk mengemas produknya agar aman sampai ke tangan konsumen. Nah, ini adalah bagaimana dia mempresentasikan kaleng ya untuk wadah minyaknya. Di depan calon investornya, Rockefeller memperkenalkan kemasan dan nama baru kerosin yang dapat diartikan artinya produk ini aman, namanya adalah Standard Oil. Nah, Rockefeller berharap bahwa nama tersebut akan membuat produknya menjadi standar keamanan produk minyak tanah di Amerika pada saat itu. Nah, ini adalah ilustrasi dari sumur-sumur minyak yang dimiliki oleh Rockefeller dan pabriknya. Janjinya tadi kan 80% kapasitas kargo akan dipakai oleh Rockefeller ya, milik kargonya Vanderbilt. Tetapi ini membuat Vanderbilt itu jadi tambah kaya karena kereta apinya jadi selalu terpakai oleh si Rockefeller. Tapi ada satu hal yang membuat Rockefeller ini nggak puas, yaitu beberapa negara bagian yang jauh itu tidak terjangkau oleh keretanya Vanderbilt dan kapasitas kargonya, sehingga kereta api milik Vanderbilt ini mulai kesulitan mengejar kapasitas produksi Standard Oil yang makin banyak. Nah, waktu itu Amerika sedang berkembang ya, sedang booming dengan sangat cepat. Produk Standard Oil dibutuhkan di banyak negara bagian. Solusinya, Rockefeller berpaling ke pemain kedua yang juga merajai kereta api saat itu, yaitu namanya Tom Scott, dan wakilnya yang juga cemerlang bernama Andrew Carnegie. Ini juga orang yang salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam kemajuan Amerika modern, yaitu Andrew Carnegie. Mungkin suatu saat akan kita bahas. Nah, Scott ini menawarkan setengah harga untuk kargonya ke beberapa daerah ya. Jadi harga yang ditawarkan Scott ini lebih murah daripada harganya Vanderbilt untuk daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau oleh keretanya Vanderbilt. Rockefeller akhirnya menerima tawaran Scott. Akhirnya Rockefeller menjadi orang yang paling kaya di Amerika karena ia telah membuat banyak pesaingnya, perusahaan minyak yang lain bangkrut karena nggak mampu bersaing dengan perusahaannya Rockefeller. Nah, sehingga Rockefeller ini memonopoli industri perminyakan pada waktu itu.
karena yang punya sumur minyak mau tidak mau dia harus menjual minyak buminya itu ke Rockefeller dengan harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan Standard Oil milik Rockefeller. Nah, satu persatu akhirnya pemilik sumur minyak ini bangkrut. Akhirnya yang bangkrut itu sumur minyaknya semua dibeli oleh Standard Oil. Nah, ini menimbulkan kesadaran baik dari sisi Vanderbilt maupun dari Tom Scott. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri persaingan antara Vanderbilt dan Tom Scott dan mereka bekerja sama berkolaborasi untuk mulai melawan Rockefeller karena dirasa Rockefeller ini sudah sangat berkuasa, sudah sangat menguasai industri. Vanderbilt dan Tom Scott mereka menetapkan harga kargo baru untuk Standard Oil dan harga ini membuat harga produknya Standard Oil itu menjadi lebih mahal. Karena ongkos kargonya semakin mahal. Mengetahui bahwa dua rekan bisnisnya tadi itu yang tadinya bisa dikontrol oleh Rockefeller mulai berbalik menyulitkan bisnis Rockefeller, akhirnya Rockefeller memutuskan untuk melawan mereka. Jadi ini adalah genderang perang yang ditabuhkan oleh Vanderbilt dan Tom Scott terhadap penguasa industri minyak waktu itu yaitu Rockefeller. Nah, kita lanjutkan minggu depan akhir kisah dari perseteruan antara Vanderbilt, Tom Scott dan Rockefeller ini, bagaimana kisah akhirnya di pertemuan terakhir nanti di minggu depan.